Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jangan lupa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. absennya di e-learning ya. Nanti lakukan di e-learning. Jangan lupa buka e-learningnya. Kan kuliah juga sudah saya upload di e-learning ya, PowerPoint, buku, serta rekaman video minggu lalu juga sudah ada. Kalau mau ditonton ulang, ingin belajar kembali ulang materi. Baik, minggu lalu kita sudah membuka pertemuan pertama kita, ya, di mana kita membahas mengapa kita harus belajar ilmu manajemen, ya. Kemudian bagaimana kita orang komputer, ya, walaupun kita di Fakultas Ilmu Komputer, tapi program studi kita adalah manajemen informatika, di mana manajemen informatika itu adalah program diploma dari jurusan sistem informasi, ya, di mana ilmu sistem informasi pada prinsipnya adalah penerapan ilmu komputer di dalam dunia manajemen. Ya, secara prinsipnya garis besar seperti itu. Itu sebab kita juga harus belajar ilmu manajemen. Jadi ilmu manajemen itu enggak cuma ilmunya orang fakultas ekonomi. Ya, memang dasarnya di sana, di fakultas ekonomi. Ya. Akan tetapi karena kita, manajemen informatika, pada prinsipnya bidang ilmunya adalah penerapan ilmu komputer ke dalam dunia manajemen. Ya, maka kita juga harus punya dasar, harus mempelajari sebenarnya ilmu manajemen itu apa. Ya, jadi minggu lalu sudah kita bahas bagaimana sebuah organisasi, ya, di mana organisasi itu adalah kumpulan orang-orang yang secara bersama-sama, ya, punya tujuan yang sama, dan sama-sama berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, dalam upaya mencapai tujuan tersebut, tentunya kita ingin tercapai secara efektif dan efisien. Nah, untuk itulah, ya, karena ingin efektif dan efisien, ingin dua-duanya, efektif, tercapai, efisien, hemat biaya, lebih kurang begitu, maka kita menerapkan namanya manajemen. Sebab kalau tidak ada manajemen, bisa saja tujuan tercapai, tapi tidak efisien. Ada yang efisien, tapi tujuan tidak tercapai. Jadi dia efisien, tapi tidak efektif. Yang lebih parah, tidak efektif dan tidak efisien. Apa itu? Tujuan tidak tercapai, boros pula. Itu kita nggak mau. Yang kita inginkan adalah agar supaya efektif dan efisien. Supaya efektif dan efisien itulah, maka dalam organisasi hadir yang namanya manajemen. Di akhir minggu yang lalu, akhir kuliah minggu yang lalu, kita akhiri bahwa manajemen ada 4 proses. Ya, ada 4 proses dalam manajemen. Ada namanya proses perencanaan, ada namanya proses pengorganisasian, ada proses kepemimpinan, dan yang keempat ada proses pengawasan atau pengendalian. Ya, planning, organizing, leading, dan controlling. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Jadi, ingat dalam manajemen, ya, supaya tujuan bisa dicapai efektif dan efisien, kita harus membuat perencanaan. Apa yang sudah direncana harus ditata, harus diorganisir. Nah, dalam penataan dan pengorganisasian itu butuh seorang pemimpin, butuh yang memimpin. Nggak bisa semua orang jadi pemimpin. Yang lebih kacau lagi kalau tidak ada pemimpin, semuanya jalan sendiri-sendiri, nggak mungkin bisa tercapai tujuan. Dan yang terakhir, ya, kita harus ada namanya pengawasan dan pengendalian atau controlling. Apa itu? Memastikan semua yang direncanakan bisa diraih.
Itu kita akhir di minggu yang lalu sudah kita pelajari ada 4 ya, proses dalam manajemen. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari proses yang pertama, yaitu yang namanya planning atau perencanaan. Ya. Jadi saya dari bab 1 dibuka langsung lompat ke bab 3 ya. Bab 2-nya nggak saya bahas karena bab 2 itu cuma semacam penjelasan tentang manajemen. Kamu baca aja sendiri. Oke, kita masuk bab 3 yaitu foundation of planning ya, dasar-dasar perencanaan. Oke, kita mulai yang pertama, apa yang dimaksud dengan perencanaan? Apa definisi perencanaan? Nah, di sini ada 3 definisi dari yang paling sederhana sampai yang lengkap. Yang pertama itu adalah definisi yang paling sederhana. Jadi kalau orang tanya, apa yang dimaksud dengan planning? Apa yang dimaksud dengan perencanaan? Maka di sini dikatakan perencanaan adalah pendefinisian atau penetapan tujuan organisasi. Jadi definisi yang paling ringkas, yang paling sederhana. Kalau ditanya apa yang dimaksud dengan perencanaan? Perencanaan adalah penetapan atau penentuan tujuan organisasi. Jadi kalau kamu ditanya orang, apa rencana kamu? Karena kan udah jadi mahasiswa nih, apa rencana hidup kamu? Sama saja pertanyaan itu, apa tujuan hidup kamu? Jadi definisi yang paling mudah yang dimaksud dengan perencanaan adalah menentukan tujuan. Proses penentuan atau penetapan tujuan. Berikutnya definisi yang kedua, ini agak sedikit lebih lengkap ya. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah pembuatan strategi untuk mencapai tujuan. Saya terjemahkan langsung ya. Yang ngerti bahasa Inggris, alhamdulillah. Yang mungkin bahasa Inggris masih terbata-bata, ini saya terjemahkan langsung maksudnya apa. Ya, jadi definisi nomor 2, yang dimaksud dengan planning atau perencanaan adalah pengembangan atau penetapan strategi untuk mencapai tujuan. Jadi kalau tadi di yang pertama, the planning adalah menentukan tujuan atau menetapkan tujuan, maka di sini definisi yang kedua ini nggak sekedar hanya menetapkan tujuan, tapi dilengkapi dengan bagaimana strategi. Strategi itu cara. Bagaimana strategi atau cara untuk mencapai tujuan. Jadi kita lihat ya, yang pertama tadi paling minimal. Apa itu planning? Menentukan tujuan atau menetapkan tujuan. Yang kedua, apa itu planning? Planning adalah menetapkan tujuan dan menentukan cara atau strategi untuk mencapai tujuan. Nah, baru yang ketiga, yang lebih lengkap lagi, yang lebih apa? Lebih kompleks lah ya. Apa itu planning? Planning adalah pembangunan atau pengembangan, developing, pengembangan rencana yang terintegrasi, komprehensif, dan berhierarki, serta koordinasi aktivitas-aktivitas. Jadi, kalau yang pertama, planning menetapkan tujuan. Yang kedua, planning menetapkan tujuan dan cara mencapai tujuan. Ya. Yang ketiga itu, selain ada tujuan, ya sudah pasti yang pertama ada tujuan. Nah, yang namanya cara tadi atau strategi tadi itu didetailkan lagi, ya sampai ditunjukkan yang namanya hierarki. Hierarki itu
tingkatan. Maksudnya tingkatan itu kan ada yang berjenjang. Misalnya mula-mula kalau kita buat rumah, tidak mungkin tiba-tiba langsung bangun atap kan. Kita pasti kalau kalau rumahnya rumah batu bikin fondasi dulu. Tapi kalau rumahnya rumah kayu tentunya pasang tiang gitu. Mulai dari bawah. Selesai dari bawah itu dari fondasi naik ke bagian pertamanya. Nah, bagian pertamanya apa nih? Mau pasang lantai dulu atau pasang dinding dulu misalnya. Selesai dinding, baru pasang atap. Ada hierarkinya, ada tingkat-tingkatannya. Ya. Itu sampai didetailkan urut-urutannya. Dan itu harus terintegrasi dan terkoordinasi semua aktivitas tersebut. Ya, jadi apa itu planning? Menurut definisi yang nomor 3 itu, planning adalah aktivitas-aktivitas yang terintegrasi dan terkoordinasi. Sehingga dia berwujud sebuah rencana yang berhierarki dan komprehensif. Gimana? Kira-kira bisa nggak dipahami apa arti kata planning atau perencanaan? Apa hubungannya Pak kita dalam orang komputer? Ya, contoh gampang, kita orang komputer, ya, mau bikin program, mau bikin software, mau bikin aplikasi. Ya tentunya nggak tiba-tiba ngoding. Semester 1 ini belajar mata kuliah Alpro, algoritma dan pemrograman. Barangkali di kelas Alpro kamu tiba-tiba langsung diajarkan cara membuat program. Tapi dalam kenyataannya kita nggak bisa tiba-tiba langsung coding. Ya, ngoding itu seperti kalau orang bangun rumah tiba-tiba langsung nyusun bata sama semen gitu. Nggak mungkin. Maka kita harus mulai dulu. Ini mau bangun apa sih? Mau bangun rumah atau bangun kandang ayam? Karena cara bangun rumah sama cara bangun kandang ayam nggak sama. Mau bikin kamar tidur sama bikin garasi mobil, beda. Walaupun pekerjaan pembangunannya nanti tidak berbeda. Artinya cuma batu bata disusun pakai semen. Sama aja kan? Tapi membangun garasi sama buat kamar tidur ya beda. Makanya itu namanya perencanaan, planning. Ada tatanannya, ada hierarkinya, ada aktivitas-aktivitas yang terintegrasi dan terkoordinasi. Nah, itu. Jadi kalau kita mau membuat sebuah software, sebuah perangkat lunak, mau bikin aplikasi, nggak tiba-tiba langsung buka laptop, langsung ngoding, enggak. Dimulai dari analisis kebutuhan. Nanti yang bakal make itu siapa, usernya. Ya, nanti di semester 3 ya kamu belajar mata kuliah APSI, analisa perancangan informasi. Itu kamu lihat nanti bagaimana planning itu penting. Ya, nggak tiba-tiba langsung ngoding. Ya. Nanti aplikasinya mau ada fitur apa saja. Mau jenis tombolnya, tombol yang bagaimana. Banyak jenis tombol, tombol yang sesuai seperti apa. Menunya nanti tampilnya bagaimana. Menunya sistem klik, 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 atau harus dipilih misalnya, atau dengan cara input data pakai diketik kalimat misalnya. Dan nanti semuanya disusun dalam yang namanya perencanaan. Nah, tahapan pengembangan perangkat lunak itu dimulai dari perencanaan. Habis perencanaan, desain. Desain baru coding. Habis coding, testing. Nah, itu pun semuanya harus direncanakan.
cara ngodingnya bagaimana. Nanti kalau sudah jadi codingannya, cara tesnya seperti apa, testingnya, itu semua direncanakan. Itu sebab kita walaupun orang komputer harus belajar ilmu manajemen, karena dalam pengembangan sebuah perangkat lunak pun, sebuah software pun butuh yang namanya ya, planning, organizing, leading, dan controlling. Ya. Nah, jadi kalau kita coba ringkas, apa yang dimaksud dengan planning? Ya, dari definisi planning yang 3 itu kita lihat bahwa planning atau perencanaan itu sesuatu yang sifatnya memperhatikan akhir. Akhir itu maksudnya hasil. Ya, jadi kalau kita planning, tentukan dulu tujuan akhirnya apa. Baru setelah itu kita ngomong cara untuk meraihnya. Ya, sama dengan misalnya ketika kamu tamat SMA, ya, tamat sekolah menengah, sebelum kamu tentukan nanti kamu mau jadi apa, sebelum kamu tentukan kamu nanti mau masuk fakultas apa, mau kuliah fakultas apa, tentunya kamu tentukan kamu mau jadi apa nanti. Nah, kalau kamu pengen jadi dokter, ya jangan masuk Fasilkom, salah. Ya, masuk Fasilkom itu cuma cara. Jadi kalau kamu mau jadi dokter, jangan di sini. Nah, tapi kalau kamu jadi seorang yang memiliki keahlian di bidang komputer, baru masuk ke Fakultas Ilmu Komputer. Termasuk, ketika memilih, kenapa kamu memilih program studi MI? Kenapa nggak memilih program studi KA misalnya, komputerisasi akuntansi? Atau kenapa nggak pilih program studi teknik komputer? Sebenarnya pertanyaannya, kamu tuh mau jadi apa sih nanti? Nah, tentukan dulu mau jadi apanya itu. Baru setelah itu tentukan caranya. Jadi, kita ngomong planning, itu berarti menetapkan tujuan, dan setelah punya tujuan, baru memikirkan cara mencapai tujuan. Itulah makna daripada planning atau perencanaan. Mengapa kita harus punya planning? Ya, mengapa kita harus punya planning? Apa alasan-alasan kita harus punya planning? Nah, buku ini menjelaskan seorang manajer, ya, apa itu manajer? Manajer adalah orang yang menjalankan fungsi manajemen. Ya, bahasa Inggris itu kalau ada itu menunjukkan orangnya. Play itu main, player pemain. Make membuat, maker pembuat. Manage mengelola. Manager orang yang mengelola. Jadi manajer itu terlibat dalam sebuah perencanaan, alasannya apa? Di sini dikatakan secara umum, kenapa seorang manajer harus punya perencanaan? Secara umumnya karena kita berada dalam lingkungan yang selalu berubah. Because of change in the environment. Karena selalu ada perubahan-perubahan di dalam lingkungan. Umumnya begitu. Jadi, karena akan selalu berhadapan dengan sesuatu yang selalu berubah-ubah, maka kita harus punya perencanaan. Itu secara umum. Nah, secara rinci, didetailkan lagi, dirincikan lagi. Nah, karena tadi kita berada dalam lingkungan yang selalu berubah-ubah,
maka kita harus punya perencanaan untuk menjadikan perencanaan itu sebagai arah dan tujuan. Perumpamaannya seperti kalau kita sedang ada di atas perahu di tengah laut. Terombang-ambing yang bisa kemana saja, karena laut itu ya bisa berubah-ubah. Arusnya kemana, kita hanyut kemana, angin bertiup arah mana, kita juga akan mengalir mengikuti arah angin. Kalau kita sendiri nggak bisa menentukan arah. Ya. Tapi perencanaan harus ada supaya kita bisa menentukan, oh, saya sekarang ada di titik sini, saya mau menuju ke arah barat misalnya. Barat itu sebelah mana sih? Oh, sebelah situ. Walaupun kita terombang-ambing di tengah laut, tapi kita tahu nih sebenarnya kita mau menuju arah mana. Karena kita punya rencana. Ya, jadi yang pertama provide direction, menyediakan arah. Jadi planning itu alasan kenapa kita harus punya planning, harus punya perencanaan, karena kita ingin perencanaan itu menjadi sumber yang menunjukkan arah dan tujuan. Yang kedua, kita tahu situasi lingkungan yang selalu berubah-ubah itu akan punya dampak. Dampak. Ya, impact, bahasa Inggris impact itu artinya dampak. Nah, kita tentunya tidak ingin setiap terjadi perubahan-perubahan itu memberi dampak buruk pada kita. Kalaupun terjadi dampak, kita ingin dampaknya itu seminimal mungkin. Nah, di sini dikatakan alasan kedua mengapa kita harus punya perencanaan adalah untuk reduce the impact of change, mengurangi dampak dari perubahan. Tadi misal kita di atas perahu di tengah laut. Karena kita tahu kita ini mau ke barat, tapi karena angin sedang bertiup ke arah utara, ya suka tidak suka, akhirnya kita terbawa arus ke arah utara. Kadang-kadang kita nggak bisa menolak kenyataan bahwa kita terbawa oleh arus tadi ke utara, padahal kita tuh mau ke barat. Tapi karena kita tahu kita harus ke barat, maka kita akan berupaya jangan terlalu jauh hanyut ke utaranya itu. Oh, pada waktunya kita akan mengarahkan perahu kita supaya menuju ke barat. Bayangkan kalau kamu nggak tahu arah tujuan kamu, ya, kamu nggak tahu di mana barat itu misalnya, atau bahkan kamu nggak pernah tahu mau menuju ke mana. Seandainya harusnya ke barat, tapi karena kamu nggak tahu di mana barat itu, terbawa arus ke utara, dari utara malah nanti ke timur, tambah jauh nyimpangnya maksudnya, dari tujuan awal. Jadi yang kedua, kenapa kita harus punya planning? Seandainya mengalami dampak dari perubahan yang terjadi dalam lingkungan, maka perubahan itu dampaknya dapat kita kurangi. Yang ketiga, ketika terjadi perubahan-perubahan di lingkungan, sangat mungkin terjadi yang namanya pemborosan. Sangat mungkin terjadi yang namanya pemborosan. Nah, kalaupun sampai harus terjadi pemborosan, ada bahasa Inggris itu boros itu waste. Waste itu artinya pekerjaan sia-sia. Ya. Maka waste itu dapat kita minimize, kita minimalkan. Itu namanya
minimize waste, meminimalkan ya pemborosan. Karena kalau kita nggak punya perencanaan, borosnya itu bisa banyak. Nah, walaupun itu nggak kita inginkan sih. Tapi kalaupun sampai terjadi, itu kita minimalkan. Dan yang terakhir, ya, kita tahu bahwa kita akan meraih tujuan yang apa yang kita tetapkan di awal. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu tujuan itu tercapai apa tidak? Maka kita harus punya perencanaan yang gunanya perencanaan itu akan menjadi standar perbandingan. Standar yang digunakan sebagai pengawasan dan pengendalian. Misal, kamu sekarang semester 1. Ya. Di semester 1 kamu menetapkan bahwa saya tujuan ingin cepat tamat, cepat wisuda. Saya ingin tamat dengan IPK di atas 3,5. Tamat dengan apa namanya? Dengan status cum laude. Tamat dengan pujian. Syaratnya apa itu? Syaratnya waktu kuliah, ya, tamatnya tepat waktu. Jadi kalau kamu D3, ya 3 tahun, 6 semester tamat. Dan IP di atas 3,5. Maka disebut tamatnya cum laude. Jadi kalau ingin tamat dengan IP 3,5, ya, IP kumulatif ya, IP kumulatif IPK, IP keseluruhan, ya artinya tiap semester harus minimal 3,5. Misalkan nanti Desember selesai ujian akhir semester, Desember, ternyata IP kamu 3,3 cuma. Enggak 3,5. Artinya apa? Standar kamu, planning kamu, ingin tamat 3,5 IP-nya. Tapi di semester 1 ternyata cuma dapat 3,3. Artinya apa? Ya, tercapai tujuannya. Ada standar ukurannya gitu. Oh, kalau begitu Pak, saya semester 1 3,3. Supaya nanti rata-rata semester 2 tercapai minimal 3,5, maka untuk semester 2-nya sendiri harus 3,7. Karena IPK itu kan IP kumulatif, IP total, IP rata-rata. Jadi planning itu sendiri akan menjadi standar ukuran. Ya. Kuliah, mata kuliah ini, mata kuliah saya ini misalnya. Ya. Oh, kamu di PK2 dijelaskan nggak? Cara penilaian di perguruan tinggi itu bagaimana? Ya, kita penilainya pakai A, B, C, D, E. Ya. Kalau E itu tidak lulus. Berapa nilai E itu? Di Unsri kita menetapkan nilai A itu minimal 86. Jadi kalau kamu mengumpulkan nilai 86 minimal 86 ke atas ya, baru dapat nilai A. Jadi kalau kamu ingin dapat nilai A mata kuliah saya ini, ya pikirkan bagaimana cara dapat A.
Yang jelas komposisi penilaian itu dibagi 3 ya. Nilai tugas itu 25%. Nilai UTS 35%, nilai UAS 40%. Tugas sendiri nanti terbagi lagi. Ada tugas yang memang diberikan secara langsung, tugas-tugas pokok, ada yang absensi, karena absen kehadiran itu bagian dari tugas kamu gitu. Tugas yang paling mendasar itu kamu hadir kuliah gitu. Jadi kalau nanti jangan tanya lagi, Pak, kenapa saya dapat C misalnya? Ya hitung aja sendiri. Kamu udah masuk kuliah berapa kali? Ya, 1 semester ini mata kuliah ini ada tugas berapa? Udah ada tugasnya 5. Kamu ngumpul berapa? Ngumpul cuma 2. UTS, UTS itu ada berapa soal? UTS ada 3 soal. Berapa yang benar? Yang benar cuma 1 dari 3 soal misalnya. Ya. Bisa nggak dapat angka minimal 86 kalau pengen A? Atau kamu bilang, ah Pak, saya nggak mesti wajib A lah, yang penting lulus, nggak apa-apa. C juga nggak apa-apa kok. Sudah, ya, kalau dapat nilai 60, sudah biasa aja. Ada orang tuh dapat nilai 70, bahagianya bukan main. Kenapa? Target dia lulus C kok. Tapi ada yang menangis meraung-raung, nilainya 85. Kenapa? Ya 85 itu nggak dapat A, 85 itu mesti B. Karena A itu 86. Ada lagi yang sakit hati betul, dia sedih gitu, nilai dia 85,9. Kan? Oh, itu menyesalnya bukan main. Kenapa dia 85,9 kurang 0,1? Ternyata pernah bolos sekali. Atau nggak bolos lah, nggak bolos. Ya, yang absensi sekarang ini, absensi yang pakai e-learning ini kan, kalau tepat waktu poinnya 2, terlambat lewat dari 10 menit poinnya 1, ya. Lewat dari 10 menit terlambatnya poinnya setengah. Padahal hadir, full hadirnya 100%, tapi 100% poinnya tidak 100% gitu. Ya. Contohnya, sekarang kita sudah jam 10.13. Padahal kuliah ini mulai 9.40. Itu udah berapa menit yang lalu lewat. Total yang hadir sekarang ada 20 termasuk saya, tapi mahasiswanya cuma 19. Cuma 19. Karena di absen ada berapa? 23 ada salah. Yang hadir. Mungkin kalau nanti hadir sudah menjelang 5 menit selesai atau apa gitu. Ya, setiap orang silakan punya planningnya sendiri ya. Ya, jadi inilah alasan mengapa kita harus punya perencanaan. Jadi diharapkan dengan punya perencanaan, ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan, pertama, kita punya arah dan tujuan. 2, kita bisa mengurangi dampak dari perubahan tersebut. Yang ketiga, kita bisa meminimalkan perbuatan sia-sia, waste, ya, atau yang duplikasi, redundansi. Dan yang keempat, yang terakhir, kita akan punya standar yang kita gunakan sebagai tolak ukur. Itu mengapa kita harus punya planning. Oke, ini sudah saya bahas tadi ya, planning ada hubungan dengan performance, kinerja.
Kalau planning dapat A, maka kamu harus berusaha minimal dapat 86. Kalau sekarang baru dapat 85, artinya masih ada yang kurang, masih harus berusaha lagi. Ya, yang penting. Oke. Berikutnya jenis-jenis perencanaan. Ya. Jenis-jenis perencanaan. Perencanaan bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Ya. Jadi yang pertama, ada perencanaan berdasarkan seberapa luas dia digunakan. Breadth of use. Seberapa luas digunakan. Nah, perencanaan yang dilihat berdasarkan seberapa luas penggunaannya itu terdiri atas dua jenis. Namanya perencanaan strategik, satu lagi perencanaan taktik. Dilihat dari jangka waktu. Perencanaan juga terbagi dua. Ada perencanaan jangka panjang, ada perencanaan jangka pendek. Dilihat dari kekhususan. Ya. Maka ada perencanaan umum, ada perencanaan khusus. Ya. Perencanaan umum dan perencanaan khusus. Dan yang terakhir, yang keempat, dilihat dari seberapa sering digunakan. Seberapa sering digunakan, maka ada perencanaan sekali pakai, ada perencanaan permanen atau perencanaan tetap. Oke, ya, ulangi. Bahwa perencanaan bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Yang pertama, dari seberapa luas penggunaannya, ada perencanaan strategik dan perencanaan taktik. Dilihat dari jangka waktu, ada perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka pendek. Dari kekhususan, ada namanya perencanaan umum, ada perencanaan khusus. Dan yang terakhir, dari segi frekuensi penggunaannya, ada namanya perencanaan sekali pakai, ada perencanaan tetap. Oke. Kalau kita lihat dari sisi fokus dan waktunya, ya, di sisi fokus dan waktu itu adalah kita lihat dari seberapa luas, ini fokusnya itu adalah seberapa luas, ya, dan seberapa lama digunakan. Oke. Perencanaan strategik adalah perencanaan yang bersifat umum. Perencanaan yang digunakan oleh seluruh organisasi, seluruh bagian organisasi. Ia bersifat menentukan tujuan bersama. Jadi tujuan dari seluruh bagian yang ada dalam organisasi. Sementara yang kedua, perencanaan taktik, perencanaan taktis, itu dia bersifat spesifik, khusus. Dan biasanya hanya untuk satu bagian tertentu saja. Ya. Misal, perencanaan ada sebuah perusahaan, misalnya sebuah perusahaan. Perusahaan itu menetapkan rencana untuk menjadi perusahaan top dunia, misalnya. Nah, itu adalah rencana yang bersifat strategik yang berlaku untuk seluruh bagian yang ada dalam organisasi perusahaan tersebut. Mau bagian apapun, itu tujuannya. Mau jadi perusahaan top dunia. Tapi kalau perencanaan taktis, misalnya hanya ada program
misalnya untuk bagian marketing misalnya. Ya. Jadi marketing ini punya tujuan meningkatkan penjualan misalnya, karena dia berbisnis misalnya. Maka dia punya rencana apa? Ya, tentunya rencana pemasaran, rencana penjualan. Nah, rencana itu hanya berlaku untuk bagian pemasaran, tidak berlaku untuk orang bagian misalnya bagian gudang misalnya. Tidak berlaku untuk orang bagian keuangan misalnya. Misal ya. Itu artinya dia bersifat khusus hanya untuk satu bagian aja. Ya. Misal kalau untuk mahasiswa misalnya WD3 Pak Fatoni misalnya punya program kegiatan peningkatan kemampuan apa ya, soft skill katakanlah untuk mahasiswa Silkom. Jadi mau siapapun mahasiswa Fasilkom berlaku. Mau anak diploma, mau anak S1, mau anak S2, asal dia mahasiswa Fasilkom, rencana itu berlaku. Tapi kalau misalnya kita akan buat rencana program kuliah dengan Universitas Kuala Lumpur bagi mahasiswa program diploma. Itu namanya rencana taktis yang hanya berlaku hanya untuk anak diploma. Kita gara-gara COVID sudah terhenti ya, tahun lalu nggak ada kegiatan, ya, tahun ini juga mungkin masih COVID, nggak ada kegiatan. Nah, dulu anak diploma yang angkatan 2017, di tahun 2019, mereka punya program kunjungan ke Malaysia. Ya, jadi waktu itu saya membawa berapa orang ya? 38 orang kalau nggak salah. Ya. Yang paling banyak dari MI. Paruhnya MI, lebih dari separuh lah. 60% anak MI, sebagian anak KA, dan sebagian anak PK. Ya, kita KKL ya, kuliah kerja lapangan, mengunjungi Universitas Kuala Lumpur, Politeknik Mersing di Johor, dan Politeknik Merlimau di Melaka, Malaysia. Itu kita kunjungan sekitar 10 hari. Ya. Karena mahasiswa belajar beberapa hal yang mungkin di kita nggak ada. Jadi buat rencana khusus untuk anak diploma. Ya, itu tactical plan namanya. Nah, dari sisi waktu pula, tadi sudah saya bahas bahwa ada namanya rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Nah, umumnya, rencana jangka pendek itu adalah jangka 1 tahun maksimal. Jadi jangka pendek itu maksimal 1 tahun. Kalau sudah lebih dari 1 tahun, itu umumnya sudah dikategorikan sebagai rencana jangka panjang. Namun ada beberapa buku yang membagi lagi. Jadi dia jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Pembagiannya adalah 1 tahun itu jangka pendek, lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun jangka menengah, lebih dari 5 tahun baru disebut jangka panjang. Tapi yang umum, seperti di buku ini, umumnya cuma dibagi 2, jangka pendek atau jangka panjang. Pembagiannya kurang dari 1 tahun, jangka pendek, ya, lebih dari itu disebut jangka panjang.
Jadi dari sisi waktu berlakunya. Jadi, ya, tadi sudah saya jelaskan tentang apa itu strategic planning, ya. Strategic planning bersifat overall, bersifat berlaku untuk seluruh unit atau bagian yang ada dalam organisasi, ya, ya berlaku luas. Tapi biasanya strategic planning itu nggak detail, ya hanya ngomong umum-umumnya. Contoh tadi, kita ingin perusahaan kita menjadi perusahaan berkelas dunia, nah gitu aja. Tapi bagaimana cara untuk menjadi perusahaan kelas dunia itu nanti didetailkan lagi di rencana taktik biasanya. Ya, ya. Jadi kalau namanya strategik itu umum-umum. Kamu mahasiswa semester 1, saya punya rencana strategik, yaitu tamat tepat waktu. Dah, itu aja. Artinya, kalau kamu mahasiswa diploma, kalau ngaku nanti punya rencana tamat tepat waktu, artinya hitung aja. Kalau sekarang semester 1, maka kapan kamu harus tamat di semester 6? Tapi tidak dirinci caranya gimana. Karena rencana yang rinci itu adanya di rencana taktik. Ya. Oke, ya ini taktik plan, yaitu rencana yang bersifat operasional. Yang bersifat lebih menjabarkan, mendetailkan, menspesifikkan apa yang ada dalam rencana strategik. Ya. Oke. Berikutnya ada tadi tentang kekhususan. Ya, tadi ada rencana yang namanya rencana umum, ada rencana khusus. Kalau rencana umum, ya sih bahasa Inggrisnya ada directional. Dia hanya bersifat menentukan arah. Direction itu arah. Bahwa sekarang kita berada di titik A. Ini kita ada di sini, titik A. Kita menuju titik B. Dah, itu rencananya. Caranya gimana? Terserah. Mau lewat jalan mana, lewat gang mana. Ini kalau gambar peta nih, ini gambar peta. Ilustrasinya ini, gambarnya. Mau lewat rute yang mana, terserah. Yang penting kita sekarang ada di A, nanti nyampe di B. Nah, itu namanya rencana directional. Rencana umum, hanya disebutkan tujuan akhirnya aja. Tapi kalau rencana yang spesifik, rencana yang khusus, oke, kita sekarang ada di A. Dari A kita masuk jalan ini. Nanti ketemu di simpang 3, kita belok kanan. Dari belok kanan ketemu simpang 4, belok kiri lagi, lurus, ketemu simpang 4 lagi, belok kiri lagi. Nah, jadi jelas, kanan, kiri, lurus. Ini namanya specific plan, rencana yang khusus. Nggak boleh lewat rute jalan yang lain. Tapi kalau yang directional, cuma menyebutkan kita menuju B, mau lewat mana terserah. Kita sekarang di Palembang. Tujuan akhir mana? Indralaya. Nggak lewat mana? Terserah. Boleh tidak Pak, dari Palembang ke Indralaya itu lewat Lubuk Linggau? Boleh. Ya, itu dari Palembang menuju arah kilometer 5, kilometer 12 arah lebar. Dari kilometer 12 lurus ke arah Banyuasin, sampai di Betung belok kiri, ke Sekayu, dari Sekayu lurus lagi, Morobeliti ke Lubuk Linggau. Lubuk Linggau ke Lahat. Lahat Muara Enim. Muara Enim Prabomuli. Prabomuli Gelombang. Gelombang Indralaya. Boleh enggak? Ya boleh. Yang penting sampai di Indralaya. Ya. Tapi kalau sudah ditentukan rutenya, oke. Sekarang kita ada di kampus Bukit Besar. KG dari sini kita menuju ke Musi Duo. Dari Musi Duo kita Karyajaya. Karyajaya Pemulutan, terus sampai KG di Indralaya.
Itu disebutkan rencana secara spesifik. Ya, inilah perbedaan antara specific plan dengan directional plan. Directional itu sesuatu yang bersifat umum, general, ya. Di sini dikatakan general guideline, petunjuk umum. Nah, kita lihat apa? Kalau dia petunjuk umum, dia mementingkan hasil akhir. Yang penting sampai di B. Nah, gitu. Ini namanya outcome focus. Fokusnya pada hasilnya. Dia tidak peduli pada cara atau prosesnya. Tapi kalau specific plan, itu jelas. What, when, where, how much, whom. Dengan kata lain, rencana yang spesifik fokusnya pada cara atau prosesnya. Ya. Jadi inilah perbedaan antara specific plan dengan directional plan. Yang satu fokus pada caranya, yang satu fokus pada hasil akhirnya. Ya. Berikutnya tadi adalah dari berdasarkan seberapa sering rencana itu digunakan. Ada yang single use, ya rencananya hanya digunakan sekali, tidak terus-menerus. Misalnya saya jualan, saya buat rencana besok, saya buat promo, beli 1 gratis 1. Udah besok aja, sekali dipakai. Nggak terus-terusan. Kalau terus-terusan ya rugi Anda. Ya, madai promo terus jualan. Sekali boleh. Berbeda dengan standing plan. Standing plan itu rencana yang bersifat tetap. Misalnya saya mulai besok akan menyusun sebuah program yang namanya program kepuasan pelanggan. Ya jelas. Kita memang panjang kita berbisnis, kita harus memberikan layanan dan kepuasan kepada pelanggan. Dan itu berlaku terus-menerus, tidak pernah berhenti. Jadi rencananya nggak cuman misalnya, besok kita baik-baik pelanggan, habis itu ketemu soi, ya enggak. Terus, selamanya akan tetap. Kalau perencanaannya bersifat tetap atau hanya sekali. Nah, dari semua yang kita bahas tadi, ya, apa yang ingin kita lakukan sebenarnya, apa yang ingin kita pelajari dari memahami dasar-dasar perencanaan. Nah, inilah yang disebut dengan manajemen by objektif. Pengelolaan tata kelola berdasarkan objektif, berdasarkan tujuan. Jadi kalau kita ingin mengelola sesuatu, ya, mulailah dengan menetapkan. Nah, nanti kalau kita sebagai orang komputer misalnya, kamu akan membuat sebuah aplikasi. Terserah mau membuat aplikasi apa. Apapun. Ya. Jadi kamu akan terasa ketika kamu buat skripsi, buat tugas akhir. Jadi tugas kamu adalah buat aplikasi. Nah, buat aplikasi itu nggak tiba-tiba langsung loading seperti saya katakan tadi. Ya, loading itu gampang. Loading itu mudah. Yang sulit itu adalah apa yang mau di-coding. Sama dengan orang bangun rumah. Bangun rumah itu gampang kok, cuman batu bata disusun-susun aja, di semen. Ya. Tapi masalahnya, nak bangun apa? Jangan sampai kayak nyusun-nyusun batu bata, yang jadi bukan rumah, malah jadi gudang. Nah, jadi kamu tetapkan dulu, saya mau bangun rumah. Bentuk rumahnya macam mana? Kayak pintunya di mana? Posisi jendela sebelah mana? Nanti jendelanya pakai apa? Pakai kaca, atau jendelanya jendela kayu. Kamu ingin udara di rumah kamu itu segar apa enggak? Nah, pikirkan. Nanti aliran udara
Dari mana menuju mana? Pernah nggak kamu masuk rumah yang rasanya pengap? Karena barangkali di situ nggak pernah difikirkan ketika bangun rumah, angin tuh bertiup dari mana menuju mana. Gitu. Maka kita masuk rumah tuh sumpek rasanya, pengap. Jangan pula kaget salah pasang posisi jendela. Ya. Cahaya matahari itu yang bagus kalau matahari pagi. Terangnya matahari pagi itu menyehatkan, tapi jangan rumah kita kesorot sama matahari sore. Nah, jadi lebih kurang seperti itu juga ketika membangun sebuah aplikasi, sebuah software, sebuah perangkat lunak. Ya, kita akan tentukan apa tujuan dari pembuatan software tersebut. Pembuatan software itu ya, mempermudah pekerjaan manusia atau mempersulit. Bayangkan, ya, bayangkan misalnya dulu kalau kita mau obat ke rumah sakit, pokoknya datang obat, cukup nulis nama, alamat, atau nomor KTP di buku pendaftaran, langsung bisa berobat. Datanglah ke puskesmas misalnya. Ya, walaupun secepat-cepatnya nulis agak lama juga lah, tapi tidak terlalu lama lah. Terus tiba-tiba di puskesmas itu ada aplikasi. Untuk berobat harus daftar lewat aplikasi. Buka aplikasi itu mulai dari connect internetnya sudah susah, loginnya susah, menunya membingungkan pengguna. Pilihan menunya. Itu kalau wong sakit, nak berobat, lah keduluan mati itu. Baru selesai pendaftaran berobat. Kalau aplikasinya susah digunakan. Jadi ingat, kalau tujuannya aplikasi itu mempermudah hidup kita, jangan nyusahin. Ya. Kalau tujuannya mempermudah. Ya. Ada lagi aplikasi yang dibuat tujuannya bukan untuk mempermudah. Memang di situ ribet. Kenapa? Karena dari awal tujuannya itu bukan untuk mempermudah. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan. Nah, misalnya. Jadi kalau aplikasi-aplikasi misalnya, aplikasi perbankan, ya kamu punya M-Banking misalnya. Kalau M-Banking itu agak ribet masuknya, memang biasa, tidak masalah. Kenapa? Tujuannya bukan masalah mudah, tapi masalahnya adalah aman. Nah, yang bagus itu mudah dan aman. Tapi maksud saya, apapun itu dimulai dari namanya tujuan. Nanti planningnya kita buat dari tujuan tersebut. Nah, itu yang maksud dengan manajemen by objective atau MBO ini. Ya. Ini yang saya nggak perlu detailkan kata-katanya satu persatu, lebih kurang seperti itu prinsip. Ya. Nah, kalau kamu mau baca, baca, gampang, tinggal copy, pastekan ke Google Translate kalau tidak paham bahasa Inggrisnya satu-satu, gitu ya, silahkan. Tapi lebih kurang maksudnya seperti yang saya jelaskan. Ini maksud dengan manajemen by. Nah, jadi kalau kita punya tujuan, maka tadi kita katakan kita manajemen ini kan ada dalam organisasi. Organisasi itu kan ada struktur. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Organisasi ada 3 kan? 3 hal dalam organisasi. 1, ada tujuan. 2, ada struktur. Dan 3, ada orang dalam organisasi. Ya. Jadi karena organisasi itu ada struktur, ada tingkat-tingkatannya, maka tujuan pun ada tingkat-tingkatannya. Ya, ini cascading namanya. Dan ini harus nyambung. Terserah ngelihatnya dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Coba kita lihat dari atas dulu.
bahwa tujuan umum organisasi, ini keseluruhan yang atas, tujuan umum organisasi itu harus nyambung dengan tujuan setiap divisi. Tujuan masing-masing divisi diuraikan menjadi tujuan masing-masing departemen. Tujuan masing-masing departemen akan menjadi tujuan dari setiap individu yang ada di dalam departemen atau unit tersebut. Atau sebaliknya dari bawah, bahwa tujuan setiap individu itu akan tergabung menjadi tujuan departemen. Tujuan beberapa departemen akan tergabung dalam tujuan divisi. Tujuan divisi akan terangkum dalam tujuan organisasi seluruhnya. Ya, oke, begitu. Jadi sekali lagi, apa aja yang ada dalam MBO? MBO itu elemen-elemennya satu, ada tujuan yang khusus. Ya. Tujuan yang khusus itu maksudnya ya tujuan individu khusus. Tujuan departemen ya khusus untuk departemen itu. Tujuan divisi ya tujuan khusus untuk divisi. Ya. Itu berjenjang dari situ ya. Jadi ada kekhususan, specificity, ya, kekhususan dari tujuan. Nah, yang berikutnya adalah dalam MBO akan ada namanya participative decision making, pengambilan keputusan partisipatif. Artinya apa? Berbagai pihak akan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, explicit time period. Ada periode waktu yang khusus untuk performance, untuk performansi. Ya. Jadi dia tuh ada target waktunya juga. Dan yang terakhir, elemen yang keempat dalam MBO adalah selalu ada namanya umpan balik atau feedback terhadap kinerja. Ya. Oke, itu. Nah, selebihnya saya pikir bisa kamu baca. Saya tidak minta kamu paham ke detail, yang penting bagian yang utama tadi sudah saya jelaskan, itu yang penting-penting bahwa kamu harus paham apa yang dimaksud dengan perencanaan. Ini saya pikir perlu lah ya. Karena kalian nggak belajar inilah ya, strategic management. Ya, kalau anak S1 mereka belajar ya, strategic management ya. Saya pikir yang penting itu tadi yang kamu harus bahasain ya. Oke. Skip ya bagian ini. Berikutnya yang harus juga kita pahami adalah tadi di definisi awal, ya, di definisi nomor 2, ya, definisi planning nomor 2. Kalau nomor 1, planning itu artinya menetapkan tujuan. Definisi nomor 2 juga menetapkan strategi atau cara. Bagaimana strategi kita untuk mencapai sebuah tujuan? Nah, strategi itu macam-macam. Ya, strategi itu macam-macam. Ada yang namanya growth strategi. Strategi tumbuh. Ya, strategi tumbuh. Maksudnya strategi tumbuh tuh cara kita mencapai tujuan akhir itu bertahap. Contoh misalnya, saya pengen punya rumah bagus. Atau saya pengen punya rumah besar dan bagus. Misalnya. Mampu nggak saya buat rumah yang besar dan bagus? Ya kalau mampu silahkan, langsung. Tapi kalau nggak mampu, maka saya punya strategi cara untuk membangun rumah yang besar dan bagus. Kalau pengen rumah besar dan bagus, pertama harus punya apa? Ya harus punya tanah yang luas dulu. Dan nggak mungkin punya rumah besar tapi tanahnya sempit. Oke, kalau gitu strategi saya yang pertama adalah beli tanah yang luas. Nah, kalau sudah punya tanah yang luas, ya sudah, yang penting bangun dulu rumah kecil aja. Yang penting ada rumahnya gitu. Nanti
Setahun lagi dapat rezeki, tambah lagi kamar satu lagi. Oh, tambah lagi garasinya. Oh, tambah lagi tingkat 2-nya, dan seterusnya. Sampai akhir tercapailah rumah yang besar dan bagus. Itu namanya growth strategy. Ya. Itu strategi di mana kita selalu mengalami pertumbuhan. Namanya tumbuh itu membesar. Seperti pohon. Pohon itu kalau mau nanti punya buah yang lebat, maka pertama, pastikan akarnya tumbuh dengan baik. Nggak usah mimpi punya pohon yang tumbuhnya buahnya lebat, kalau akarnya saja nggak dijamin bisa kokoh gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah akarnya kokoh, dia ditiup angin nggak tumbang batangnya, baru kita lihat daunnya tumbuh segar apa enggak, dan seterusnya. Ya, jadi ini itu ilustrasi saja bagaimana sebuah strategi dibangun. Jadi sekali lagi yang saya ingin garis bawahi adalah apa yang dimaksud dengan strategi. Strategi itu bagaimana cara kita mencapai tujuan. Dan itu banyak cara. Saya nggak harus mengatakan harus pakai strategi growth atau retention strategi atau kombinasi strategi, nggak usah. Nggak. Ya. Kamu bisa baca di buku, ada beberapa macam jenis-jenis strategi, banyak ya, macam. Intinya kamu kalau ya ini untuk ukuran anak diploma lah gitu ya. Intinya kamu tahu bahwa ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, kita harus punya strategi. Nah, itu nanti kalau kita terjemahkan ke dalam dunia pengembangan perangkat lunak, kita mau bangun sebuah software, sebuah aplikasi, nanti dalam pengembangan strategi aplikasi, itu pun ada tahapan-tahapannya, ada strateginya. Nanti di semester 3, kamu belajar materi APSI, ya. Analisa dan perancangan sistem informasi. Di mana kita memulai strategi analisis yang baik untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari user. Berikutnya, kalau mau ngoding, kita harus punya desain. Nah, desain itu apa yang harus kita rancang? Mungkin nggak kita tiba-tiba langsung merancang user interface-nya. Nah, atau sebelum kita merancang user interface, apa dulu harus dirancang? Nah, nanti kamu belajar, ya ada yang namanya membuat konteks diagram, ya, membuat data flow diagram, merancang strategi pengembangan basis datanya, ya, dan seterusnya. Ya. Dan itu ada tahapan-tahapannya, itu namanya strategi. Tuh, ya. Tapi caranya banyak, ya. Kita nggak terikat hanya pada satu cara, tapi intinya yang harus kamu pahami, ketika ingin mencapai sebuah tujuan, kita harus punya strategi. Kalau dalam pengembangan perangkat lunak namanya metodologi. Mau pakai metodologi waterfall, boleh. Pakai metodologi spiral, boleh. Oh, saya mau pakai strategi apa namanya, prototyping, ya silahkan kalau cocok misalnya. Ya, ada lagi namanya metodologi berorientasi objek. Nah, apa pula itu? Nah, itu adalah strategi pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Intinya, jangan sampai kamu ketika mengembangkan perangkat lunak nggak punya strategi. Ya, terusnya ya, ini banyak macam-macam strategi ya. Kompetisi. Saya nggak bahas satu persatu tentang ini, ilmu manajemennya lebih banyak ya. Saya pikir nggak terlalu penting bagi kalian. Saya pikir itu ya yang penting. Nah, rasanya ya itulah semua bahannya.
Jadi sekali lagi untuk bab ini ya tentang materi dasar perencanaan, pertama yang harus kamu pahami apa? Mengapa kita harus punya perencanaan? Itu yang kedua. Yang pertama adalah apa definisi perencanaan? Ya, jadi sudah kita bahas. Ya, yang paling dasar perencanaan adalah menentukan tujuan. Atau kita boleh menyebut perencanaan adalah penentuan tujuan dan menentukan strategi cara mencapai tujuan tersebut. Atau perencanaan adalah suatu aktivitas-aktivitas yang terintegrasi ya dan terkoordinasi yang bersifat hierarki dan komprehensif. Itu ada 3 definisi tadi ya. Yang pertama, tentang definisi perencanaan. Yang kedua, alasan mengapa kita harus punya perencanaan. Alasan umumnya adalah karena kita berada dalam lingkungan yang selalu berubah. Alasan yang detail ada 4. 1, dalam lingkungan yang selalu berubah, kita butuh yang namanya arah dan tujuan. 2, lingkungan yang selalu berubah akan menyebabkan ada dampak. Maka dampak itu harus dikurangi atau direduksi. Ya. Yang ketiga, bisa jadi dalam lingkungan yang berubah akan banyak yang namanya waste atau sia-sia atau sesuatu yang mubazir. Untuk itu harus diminimalkan. Dan yang keempat, kita harus punya standar untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kita. Nah, jadi itulah 4 alasan mengapa kita harus punya perencanaan. Berikutnya jenis-jenis perencanaan. Yang poin ketiga, jenis-jenis perencanaan. Jadi jenis perencanaan berdasarkan sudut pandang ada 4. Ya. Berdasarkan seberapa luas digunakan, berdasarkan berapa sering digunakan, berdasarkan waktunya, dan berdasarkan kekhususannya. Masing-masing punya 2. Jadi ada 8 jenis perencanaan. Mulai dari perencanaan strategik, perencanaan taktik, perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka panjang, perencanaan khusus, perencanaan umum, perencanaan sekali pakai, perencanaan tetap. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Ya? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, kan jelas-jelas, tapi nanti kalau ujian nggak tahu. Oke, ya. Kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kuliah kita. Ya. Semoga bisa dipahami. Ya. Saya tidak akan banyak-banyak. Walaupun slide-nya ada 30, tapi yang bagian untuk kamu barangkali cuma separuhnya aja, yang penting-penting saja. Silahkan diulang kembali, baca lagi dari bukunya. Ya. Ini semua ada di teks, bahan lengkapnya. Slide-nya pun akan saya, sudah saya posting. Sudah saya posting di e-learning. Kemudian apa namanya, video kuliah juga saya posting yang minggu lalu, yang ini nanti setelah proses akan saya upload juga. Oke, silakan diulang kembali pelajaran. Kemudian ketua kelas tanya-nanya lagi, ya. Nggak usah nanya, Pak, kuliah pakai apa? Kita sementara lagi nggak ada yang berubah, gunakan Zoom dan linknya tidak berubah. Ya, posting di minggu lalu, ya. Ini berlaku kalau tidak ada perubahan, ya. Ini berlaku akhir kuliah. Punya ini, ya. Kecuali nanti tiba-tiba ada perintah kuliah masuk tatap muka. Siapa tahu. Oke, kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.